Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas praktikum modul 2 mengenai parametrisasi mikrofisis dan kumulus. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3, ada saya Afin NIM 003, Yongsi NIM 005, Rika NIM 015, Fahmi NIM 019, dan Lutfi NIM 023. Yang pertama, latar belakang kami mengambil kasus di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, di mana terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Hujan ini tuh terjadi cukup lama, yaitu pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 23 waktu Indonesia Tengah sampai 5 Januari 2020 pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, hujan yang cukup lama ini membuat terjadinya banjir di Palangkaraya. Tujuan dari tugas kali ini yaitu yang pertama adalah menganalisis plot pola sinoptik untuk plot curah hujan, angin, temperatur, kelembaban spesifik, konvergensi, transport kelembaban, dan temperatur permukaan laut untuk skema parametrisasi mikrofisis dan kumulus untuk kasus banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis perbedaan luaran model WRF dengan skema parametrisasi yang berbeda dan menentukan skema parametrisasi terbaik yang dapat menggambarkan kejadian hujan di Palangkaraya. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi keempat kombinasi skema yang telah dilakukan dengan data observasi stasiun dan satelit. Saya akan menjelaskan analisis pola sinoptik untuk skema 1. Yang pertama itu temperatur. Analisisnya adalah berdasarkan hasil plot temperaturnya pada 4 Januari 2020 itu temperaturnya berkisar 31 derajat Celcius, sehingga di Palangkaraya cukup panas sehingga terjadinya penguapan yang besar dan potensi hujannya cukup besar. Kemudian di 5 Januari itu temperaturnya berkisar 25 sampai 27 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu sea level pressure. Berdasarkan hasil plotnya, berdasarkan hasil plot sea level pressure itu pada sebelum kejadiannya, yaitu 4 Januari 2020 pukul 17 WITA, pembentukan awan konvektifnya cukup signifikan. Untuk kelembaban spesifiknya, berdasarkan hasil plotnya 4 Januari 2020, kelembaban spesifiknya berkisar antara 0,016 sampai 0,17 kg per kilogram. Nah, untuk pada tanggal 5 Januarinya berkisar 0,019 sampai 0,020 kg per kilogram, sehingganya kejadian tanggal 5 Januari 02 WITA itu mengalami peningkatan pada saat sebelum dan sesudah kejadian, yang menunjukkan bahwa udara pada saat itu sedang lembab. Untuk konvergensinya yaitu pada tanggal 4 Januari 2020 sebelum kejadian, dan pada tanggal 5 Januari 2020 setelah kejadian adanya pembentukan awan-awan konvektif dan berpotensi terjadinya hujan, sehingganya terlihat dari konvergensi yang bernilai negatif. Untuk wind vektornya, pada plot angin sebelum, saat, dan sesudah kejadiannya itu terlihat bahwa anginnya bernilai, kecepatan anginnya bernilai sama 5 mm per sekon. Nah, untuk saat kejadiannya yaitu pada tanggal 5 Januari 2020 jam 02 waktu Indonesia Tengah, anginnya itu bergerak dari arah Pulau Sumatera Barat Laut menuju ke arah timur dan cenderung stabil. Pola konvergensinya mulai terlihat pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 08 waktu Indonesia Tengah. Untuk transport kelembabannya pada 5 Januari 2020 jam 2 waktu Indonesia Tengah, transport kelembabannya cenderung menuju ke arah utara, serta pada tanggal 5-nya itu dia bergerak ke arah selatan dan kemudian dia berbelok ke arah tenggara. Untuk curah hujannya, analisisnya adalah pada tanggal
5 Januari 2020 pukul 02 waktu Indonesia Tengah itu berkisar antara 5 sampai 10 mm per jam. Sehingganya pembahasannya adalah pada kasus ini banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang terjadi pada 5 Januari 2020 itu hujannya terjadi pada tanggal 4 Januari 2020 pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga 5 Januari 2020 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya adalah sensitivity simulation sesuai dengan skema yang telah dipilih, yaitu BMJ Kessler, Cambridge USM5, dan BMJ USM5. Yang pertama, temperatur. Keempat skema tersebut menunjukkan pola yang hampir sama, di mana ketika sebelum terjadi kejadian, temperaturnya relatif tinggi mencapai 31 derajat Celcius. Sedangkan ketika terjadinya hujan, temperaturnya turun berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius dan masih konstan hingga saat setelah terjadinya hujan. Nah, meskipun polanya hampir sama, kan tetapi ada pola yang paling mirip dengan pola controlleran, yaitu pola dari KF-WSM5. Selanjutnya, sea level pressure. Nah, keempat skema tersebut menunjukkan pola yang hampir sama. Untuk sebelum terjadinya hujan, itu tekanannya cenderung rendah, berkisar antara 1006 sampai 1007 HPA, yang menandakan bahwa suhu muka lautnya tinggi sehingga penguapannya besar dan pembentukan awan konvektifnya juga besar. Ketika terjadi hujan dan setelah terjadi hujan, tekanannya cenderung naik hingga 1008 sampai 1010 HPA. Hal ini menandakan bahwa pembentukan awan konvektifnya berkurang. Meskipun keempat skema tersebut menunjukkan pola yang hampir sama, tetapi ada satu pola dari skema yang polanya itu hampir mirip dengan skema controlleran, yaitu pola dari skema KF-WSM5. Selanjutnya, kelembaban spesifik. Di sini keempat skema menunjukkan pola yang agak berbeda, di mana ketika sebelum terjadinya hujan pada controlleran atau skema KF Kessler ini menunjukkan nilai kelembaban spesifik di antara 0,016 hingga 0,018 kg per kilogram. Ketika terjadi hujan di antara 0,019 hingga 0,020 kg per kilogram dan relatif konstan hingga saat setelah terjadinya hujan. Akan tetapi untuk skema BMJ Kessler menunjukkan angka yang lebih rendah ketika saat, dan ketika setelah terjadinya hujan. Begitupun untuk skema BMJ WSM5, nilai kelembaban spesifiknya agak berbeda dengan skema controlleran. Tetapi untuk kombinasi skema KF-WSM5 ini agak sama dengan kombinasi skema pada controlleran, di mana ketika sebelum terjadinya hujan, saat terjadinya hujan, dan setelah terjadinya hujan, nilai kelembaban spesifiknya mirip dengan nilai kelembaban spesifik pada skema controlleran. Selanjutnya, wind vector. Di sini keempat skema menunjukkan pola arah dan kecepatan angin yang hampir sama, di mana pola anginnya itu baratan. Karena pada musim DJF memang wilayah Indonesia itu anginnya dominan baratan. Meskipun keempat skema ini hampir sama, ada skema yang hampir mirip dengan skema controlleran, yaitu skema KF-WSM5. Skema KF Kessler itu tuh menunjukkan bahwa di daerah Palangkaraya pukul 2 Wita tanggal 5 Januari itu tuh nilai CAP-nya cukup besar dibandingkan dengan skema yang BMJ Kessler. Nah, nilai CAP-nya tuh mencapai 1200 sampai 2000 Joule per kilogram. Nah, nilai CAP yang besar ini menunjukkan bahwa terjadi proses konveksi yang dapat memicu pertumbuhan awan konvektif. Nah, terus pada tanggal 4 Januari 5 Wita itu tuh nilai CAP-nya tuh cenderung sama di Palangkaraya untuk kedua skema. Sedangkan yang 5 Januari 8 Wita skema KF Kessler itu tuh memiliki nilai CAP yang jauh lebih besar daripada yang BMJ Kessler. Chin itu merupakan lawan dari CAP. Jika nilai Chin-nya semakin besar, maka akan semakin menghalangi proses konveksi. Nah, dilihat dari plot CAP sebelumnya, itu udah sesuai dengan plot Chin. Jadi jika plot CAP sebelumnya nilainya besar, maka di plot Chin ini nilainya rendah. Nah, untuk kasus di Palangkaraya sendiri sebelumnya nilai CAP-nya tuh besar. Nah, dapat dilihat bahwa di plot Chin ini untuk skema KF Kessler nilai Chin-nya rendah. Untuk range hasil plot KF Kessler itu menunjukkan bahwa di Palangkaraya terjadi
hujan dengan intensitas 5-10 mm per jam namun di titik tertentu. Nah, skema BMJ-WSM 5, KF-WSM 5 dan BMJ Kessler di waktu kejadian hujan tidak ada yang menunjukkan adanya intensitas curah hujan yang sama dengan KF Kessler. Namun curah hujan di ketiga skema itu menunjukkan nilai 0 sampai 5 mm per jam. Nah, di antara ketiga skema pembanding tadi, yang paling mirip dengan skema KF Kessler atau control run itu tuh adalah skema KF WSM 5. Dilihat dari plot range pukul 5 wita dan 8 witanya itu paling menyerupai dengan KF Kessler. Untuk rain and sea, skema KF Kessler pada saat kejadian hujan itu curah hujannya nilainya berkisar antara 0 sampai 10 mm per jam. Nah, ketiga skema yang lain di waktu yang sama itu sebenarnya yang paling mendekati adalah skema BMJ Kessler. Nah, tetapi jika dilihat keseluruhan dengan dua waktu yang lain, yaitu sebelum dan sesudah kejadian hujan, sebenarnya yang paling mendekati itu adalah sama seperti yang Renzi, yaitu skema KF WSM 5. Nah, jadi perbedaan antara Renzi dan Rain and Sea itu adalah Renzi itu merupakan hujan yang dihasilkan dari parametrisasi kumulus dan dia itu hanya menunjukkan hujan yang sangat kecil, sedangkan Rain and Sea merupakan hujan yang dihasilkan dari parametrisasi mikrofisis dan dia itu menunjukkan hujan yang besar dan dia nggak bisa menunjukkan hujan yang kecil. Skema KF Kessler sebelum kejadian hujan itu menunjukkan bahwa di daerah Palangkaraya curah hujannya 0 sampai 5 mm per jam. Saat hujan itu 0 sampai 10 mm per jam dan setelah kejadian hujan itu curah hujannya 5 sampai 10 mm per jam. Nah, di antara tiga skema yaitu BMJ Kessler, BMJ WSM 5 dan KF WSM 5 itu tidak ada yang benar-benar persis sama seperti yang KF Kessler. Namun yang paling mendekati itu adalah KF WSM 5 dilihat dari sebaran hujannya itu mirip dengan yang KF Kessler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verifikasi. Yang pertama ini itu adalah verifikasi GSMap. Dapat terlihat bahwa hasil plot GSMap itu sebelum kejadian itu ada hujan sekitar 0,2 sampai 4 mm per jam. Saat kejadian itu curah hujannya itu 0 sampai 0,1 mm per jam dan setelah kejadian itu tidak ada hujan. Dan jika dibandingkan dengan skema-skema yang telah diplot tadi, yang paling mendekati data satelit itu atau data GSMap itu adalah kombinasi skema KF Kessler dan BMJ Kessler. Nah, selanjutnya adalah verifikasi data Ogimet, yang mana terlihat bahwa yang paling mendekati data observasi ini tuh menurut skema Kessler-Cambridge itu yaitu yang temperatur dan juga sea level pressure. Sementara yang lainnya agak jauh dari data observasi. Sama dengan skema sebelumnya, skema WSM 5 BMJ juga memiliki sea level pressure dan temperatur yang lebih mendekat dibanding hasil plot variable yang lain. Dan WSM 5 Cambridge juga sama. Dan untuk skema Kessler BMJ ini dari sea level pressure-nya tuh terlihat lebih identik antara model dan juga observasi. Nah, berikut ini yang merupakan verifikasi hujan dengan data PC, TS, B, VAR, H, dan juga F. Nah, dilihat dari tabelnya, ada kecenderungan sama antara tiga skema Kessler Cambridge, WSM 5 BMJ, dan juga Kessler BMJ. Nah, kalau dilihat dari nilai-nilainya tuh dapat dikatakan bahwa skema yang paling cocok dengan hasil observasi adalah ada tiga, yaitu Kessler Cambridge, WSM 5 BMJ, dan juga Kessler BMJ. Nah, selanjutnya nilai RMSE, root mean square error. Nah, dari sini tuh terlihat bahwa yang errornya paling kecilnya tuh cenderung WSM 5
WSM5 BMJ itu memiliki nilai error yang kecil di setiap variabel dibandingkan yang lainnya dengan skema yang lain. Kesimpulannya, yang pertama, dari analisis beberapa variabel maka dapat disimpulkan bahwa kasus banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 disebabkan oleh hujan yang terjadi pada tanggal 4 Januari pukul 18.00 WITA hingga 5 Januari pukul 8 WITA. Nah, yang kedua, kombinasi skema KF-WSM5 adalah skema yang polanya paling mendekati pola control run atau KF Kessler. Nah, dan yang ketiga, skema WSM5 BMJ terlihat lebih mendekati data observasi OGMAT, sedangkan untuk data GSMAP, skema yang paling mendekatinya adalah KF Kessler dan BMJ Kessler. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.